berjamaah. Kemudian juga nikmat untuk melebihkan akhirat dalam melebihkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, dan juga diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang lembut hatinya di dalam menerima nasihat dan senantiasa menjadi pejuang-pejuang Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan serial daripada perang salib kita. Kita sudah masuk kepada perang salib yang kedua yang terjadi pada tahun 1148 yang diprakarsai oleh 3 orang raja. Raja yang pertama yaitu raja yang sudah stay di Yerusalem dan sudah menjadi raja bagi Yerusalem, namanya Baldwin III. Kemudian ada 2 raja baru yang datang pada perang salib kedua setelah titah daripada Pastor Eugene, maka berangkatlah 2 raja lagi. Yang pertama Louis VII, kemudian ada Raja Konrad ketiga. Itu kemarin sudah kita ceritakan. Dan Konrad III itu kalah dengan 20.000 pasukannya, hanya tersisa 2.000 saja pada saat perjalanan mereka dari Anatolia menuju Antioquia. Ya, hanya bilangan beberapa bulan saja baru sampai di tanah Asia kecil, mereka sudah habis dibantai oleh Sultan Imanuddin, ya, Imanuddin. Kemudian akhirnya Sultan Imanuddin meninggal, digantikan oleh 2 anaknya yang bernama Nuruddin dan Saifuddin Ghazi. Nuruddin Zenki dan Saifuddin Ghazi. Saifuddin Ghazi dia menjadi pemimpin Mosul, sekarang di Irak. Nuruddin menjadi pemimpin Aleppo. Di antara kedua anak Imanuddin Zenki atau yang diberi gelar Malik Al-Mansur, hanya Nuruddin yang menunjukkan dia bisa menjadi penerus daripada ayahnya Imanuddin Zenki untuk mengusir tentara-tentara salib Eropa dari bumi Levan atau dari negeri Syam. Maka perang pertama sekali yang terbesar yang dilakukan oleh Nuruddin Zenki, tadi subuh kita sudah ceritakan side yang lain, ya, side di mana dia menyelamatkan jasad Rasulullah dari percobaan penculikan 2 warga Eropa. Kemudian pada akhirnya kuburan ataupun tempat Rasulullah dimakamkan itu di benteng. Udah selesai, kembali ke Madinah. Kembali ke Aleppo di Syria. Setelah Raja Konrad III sehat daripada serangan yang terjadi di dekat Dorylaeum. Dorylaeum ini perbatasan Syria dengan Turki. Kan dia bawa 20.000 tuh dari Eropa. Sisa 2.000 dihajar oleh ayahnya Nuruddin, Imanuddin Zenki. Kemudian datang Louis VII. Louis VII juga menderita kekalahan. Ya, menderita kekalahan. Pada akhirnya singkat cerita, setelah kematian Sultan Imanuddin Zenki, Louis VII, kemudian Konrad III berkumpul di Yerusalem, di tempat Baldwin III. Dan mereka mulai berpikir bagaimana kita bisa menghentikan eksistensi Daulah Zenkiyah yang sekarang mulai membesar dan memimpin Asia kecil. Ya, di bawah pengaruh Nuruddin Zenki. Apalagi dia sudah mempunyai 2 tempat, yaitu Aleppo, Mosul. Sementara Damaskus belum mau bersatu, bahkan terikat perjanjian damai dengan Yerusalem, bahkan mengutus salah satu penyair terbaiknya untuk menjadi duta besar di Yerusalem. Itu Damaskus. Akhirnya diputuskan oleh Baldwin III pada tahun Baldwin III
pada tahun 1154, ya, untuk kita merebut dulu Damaskus. Nanti nama perangnya adalah the Battle of Damaskus. Berapa jumlah tentara salib yang dibawa oleh tiga raja ini tahun 1154? Sejumlah 50.000 orang. Dibawa 50.000 orang. Sedangkan Nuruddin membawa pasukan dari adiknya di Mosul dan pasukan dari kotanya yaitu di Aleppo hampir 30.000, ya, untuk merebut Damaskus. Dan pada akhirnya, ya, terjadilah peperangan. Dan singkat cerita, peperangan itu yang dinamakan Perang of Damaskus, perebutan Damaskus, itu dimenangkan oleh Nuruddin Zenki dan pasukan Islam, kemudian Badwin III dan juga Konrad III, kemudian Louis VII menderita kekalahan dari 50.000, Pak. Itu yang selamat juga hanya 2.000, ya, melawan 30.000 tentara Islam. 50.000 itu dari Yerusalem dikerahkan. Pasukan dari Eropa di bawah Louis VII dari Prancis, Konrad III dari Jerman. Kemudian dari Yerusalem bergabung 3 kekuatan untuk merebut kota Damaskus. Akhirnya dimenangkan oleh Nuruddin Zenki. Kemudian setelah itu diberilah dia gelar dengan nama Al-Malik Al-Adil, ya, raja yang adil. Sesudah itu, sesudah kekalahan yang kedua Konrad III putus asa, dia pulang kembali ke Jerman. Louis VII kemudian meninggalkan Yerusalem dan tinggal di Antioquia. Jadi Konrad udah selesai. Bye-bye Yerusalem, bye-bye tanah negeri Syam. Dia kembali ke Jerman dan tidak pernah kembali lagi setelah itu. Kemudian akhirnya makin besar ini kekuatan Daulah Zenkiyah di bawah Nuruddin. Dia punya Mosul, dia punya Aleppo, dan dia punya Damaskus. Jadi 3 itu membentuk seperti gunung begitu. Dan Damaskus itu berbatasan langsung dengan Yerusalem. Ya, dengan Yerusalem, dan kerajaan Kristen Yerusalem itu sudah mulai memikirkan ke depannya bagaimana supaya pengaruh Zenkia ini bisa dikecilkan oleh tentara salib. Kemudian berlalu beberapa waktu, kemudian Badwin III meninggal, digantikan oleh keponakannya yang bernama Armalek, Raja Armalek. Ya. Setelah itu datang ini sekarang dari Mesir, dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu karena rajanya terlalu kecil, khalifahnya terlalu kecil, maka wazirnya itu diganti oleh yang namanya Shewar. Kemudian Shewar digulingkan oleh Dirgam. Akhirnya Dirgam yang menjadi wazir atau menjadi perdana menteri. Kemudian Al-Walid Al-Fadil namanya, Khalifah Al-Fadil, itu yang menjadi Khalifah Fatimiyah dari dinasti Syiah. Syawar yang tadinya dia adalah perdana menteri Fatimiyah, Pak, dia kabur, pergi ke Damaskus minta tolong dengan Nuruddin. Nuruddin, tolong aku untuk mengembalikan tampuk kekuasaanku sebagai seorang wazir atau perdana menteri. Imbalannya, dinasti Fatimiyah akan berada di bawah dinasti kekhalifahan Fatimiyah. Kekhalifahan pada waktu itu 2. Kekhalifahan Abbasiyah yang sudah mulai mengecil di Baghdad, Sunni, dan kekhalifahan Fatimiyah yang ada di Mesir, dan juga dia mengaku sebagai khalifah. Akhirnya si Syawar mengatakan, kalau kamu berhasil menjadikan aku perdana menteri lagi, aku akan tunduk di bawah kekuasaanmu, yaitu Fatimiyah akan di bawah kekuasaan Daulah Zenkiyah. Ya. Kita harus tahu yang namanya Daulah Zenkiyah, nanti Ayyubiyah,
Rugi kita jadi orang Islam kalau kita tidak kenal sejarah keemasan Islam itu. Ada orang yang dari bayi sampai meninggal nggak tahu dia siapa Nuruddin Az-Zenki. Nggak kenal dia Imanuddin Zenki. Bahkan dia nggak pernah dengar yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nggak pernah dengar dia namanya Sultan Muhammad Qutuz yang berhasil mematahkan kutukan bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan tentara Mongol dari Kesultanan Mamalik atau Mamluk, para budak-budak. Jadi harus tahu kita paling tidak seumur hidup. Oh, saya dulu pernah walaupun lupa-lupa karena ustadznya juga nggak pakai slide, tapi saya pernah dengar ya namanya Imanuddin Zenki, punya anak namanya Nuruddin Zenki. Nuruddin punya panglima yang saleh namanya Syirkuh. Syirkuh punya keponakan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya diutuslah si Syirkuh ini, panglima kepercayaan daripada Nuruddin, untuk pergi ke Mesir, membantu Syawar mengambil Mesir kembali dari tangan wazir yang mengkudetanya itu Dirgham. Singkat cerita, ya, Syirkuh dan Yusuf, disinilah karir kemiliteran Salahuddin baru kelihatan. Ya, pada saat dia ke Mesir umurnya 27 tahun dan dia sebagai tangan kanan dari pamannya, panglima utama Daulah Zenkiyah, yaitu Syirkuh. Dan mereka antara Nuruddin dengan Syirkuh yang merupakan paman Salahuddin Al-Ayyubi ini beda bangsa. Nuruddin dia jelas-jelas dari bangsa Atrak, ya, bangsa Turki, yang mungkin ada sedikit campur dengan bangsa Arab. Kemudian Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi itu murni dari bangsa Kurdi, yang dulunya kampungnya di Tikrit. Kemudian mereka pindah ke Aleppo. Dari perpindahan dari Tikrit di Irak ke Halab di Syria, dalam perjalanan itulah Salahuddin lahir. Singkat cerita, Syirkuh dan Salahuddin pergi ke Mesir untuk merebut Mesir dari tangan Dirgham atas permintaan wazir yang lama, yaitu si Syawar. Yang pertama diserang adalah benteng di Bilbis. Bilbis itu jaraknya kira-kira 4 jam dari kota Kairo. 4 jam atau 3 jam. Dan itu kota tua yang terkenal. Bilbis namanya. Ya, setelah melakukan pengepungan selama 2 minggu, itu Bilbis berhasil ditaklukkan oleh Syirkuh dan keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kemudian dari Bilbis mereka menuju Kairo untuk mengambil tampuk kekuasaan dari Dirgham, dan berhasil Syirkuh dan Salahuddin mengembalikan Syawar menjadi Perdana Menteri. Tapi yang celakanya, si Syawar ini ternyata memanfaatkan Nuruddin sebagai sultan, Syirkuh sebagai panglima, Salahuddin atau Yusuf sebagai tangan kanan panglima. Ternyata setelah dia mendapatkan kursi Perdana Menteri, dia mengatakan kepada Syirkuh, wahai Syirkuh, tugasmu sudah selesai, sekarang pulanglah engkau ke Damaskus. Apa kata Syirkuh tadi, paman Salahuddin? Sesungguhnya aku datang dan pergi sesuai dengan perintah Sultan Nuruddin, bukan perintahmu. Ya, bukan perintahmu. Maka Syawar mulai merasa gelisah. Kemudian dari sebelah kerajaan Yerusalem, Syawar diam-diam menulis surat untuk Raja Ar-Malik. Raja Ar-Malik, tolong datang ke Kairo untuk mengusir Syirkuh dan Salahuddin dari Mesir. Nanti aku akan kasih ya beberapa ribu dinar dan sebagian kota di Mesir. Ya. Akhirnya Ar-Malik menerima tawaran tersebut dan menyiapkan pasukannya untuk menyerang Syirkuh dan ponakannya Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Akhirnya terjadi perang di selatan Mesir, dan ternyata peperangan tersebut itu berakhir dengan seri. Dan akhirnya dicapai kesepakatan oleh 3
penguasa yaitu Ar-Malik Raja Yerusalem, Syirkuh utusan dari Zengkiyah, dan Shewar dari Daulah Fatimiyah. Akhirnya dicapai kesepakatan, perang tidak dilanjutkan, masing-masing kembali ke tempatnya masing-masing. Akhirnya Ar-Malik dikasih ribuan dinar oleh Shishawar dan dia kembali pulang ke Yerusalem, ya. Dan Syirkuh Salahuddin juga sepakat mereka pergi dulu ke Alexandria sebelum mereka pergi pulang ke Damaskus. Di Alexandria ternyata masyarakat itu banyak, terutama orang-orang Kristen Mesir yang tentunya berbeda kan akidahnya dengan orang Eropa yang sudah menjadi penguasa di Yerusalem. Orang Eropa ini agamanya Katolik. Kalau Mesir dia Kristen Koptik. Dia hampir sama dengan Ortodoks walaupun masih beda juga. Ya, masih beda juga. Ya. Orang Kristen Mesir ini bilang kami itu paling benci sama Perdana Menteri yang sekarang si Shewar. Dia yang membawa itu orang-orang kafir dari Yerusalem, kafir-kafir Eropa ke negeri Mesir katanya. Maka nanti kalau kalian punya kesempatan dengan kekuatan yang besar, tolong kembali kemari, usir tentara-tentara salib dari negeri Mesir dan tolong digulingkan itu si Shewar. Kemudian datanglah surat dari Nuruddin. Sebelumnya sudah dikirim surat oleh Syirkuh bahwasanya kami sudah mencapai kesepakatan dan kita dikhianati oleh Shawar dan dia ternyata membohongi kita. Sultan Nuruddin marah, kemudian mengatakan kalau sudah tidak ada lagi ya silahkan pulang. Akhirnya Nuruddin dan Salahuddin berangkat dari Alexandria pulang ke Damaskus. 2 tahun tidak ada peperangan. Kemudian ternyata datanglah berita dari seorang Khalifah Fatimiyah yang bernama Al-Fadil tadi, yang umurnya 11 tahun. Dia mengatakan kepada Sultan Nuruddin meminta maaf atas kelakuan. Jadi dia udah agak besar, dia udah agak ngeh bahwasanya dia dipermainkan oleh Perdana Menterinya. Akhirnya dia tangkap, kemudian dia i'dam, dia penggal, pancung. Dia pancung itu si Shawar. Dia tulis surat, wahai Sultan Nuruddin Zengki, aku meminta maaf atas apa yang dilakukan Shawar terhadap Syirkuh dan Salahuddin. Kemudian sekarang itu si Shawar karena permintaan dari rakyat dia sudah dibunuh. Dia sering menjual kepentingannya kepada orang Kristen ataupun orang Islam untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan sampai mau menggulingkan khalifah yang umur 11 tahun tadi. Yang Syiah tadi. Akhirnya apa? Tolong kembalikan Syirkuh kemari karena dia akan kujadikan wazir di dinasti Fatimiyah. Akhirnya diutus Syirkuh dan ponakannya tadi, tangan kanannya Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Mesir. Diangkatlah Syirkuh menjadi wazir sebagai Perdana Menteri dinasti Fatimiyah. 2 bulan kemudian, Syirkuh lagi mandi air hangat dan dia terkena serangan jantung. Kemudian meninggal. Kemudian Al-Fadil, khalifah daripada dinasti Fatimiyah, langsung mengangkat ponakannya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri ataupun wazir dari dinasti Fatimiyah. Kemudian beredar cerita. Ya, yang pertama, kami tidak setuju Syirkuh dan Salahuddin menjadi wazir. Kenapa? Karena mereka bukan bangsa Mesir. Yang kedua, karena mereka bukan bangsa Mesir atau bukan asli Mesir. Yang kedua, mereka bukan orang Syiah. Jadi sempat ada pemberontakan ketika Salahuddin diangkat menjadi wazir dinasti Fatimiyah. Itu 60.000 orang kulit hitam Afrika memberontak untuk wazir itu diberikan kepada orang kulit hitam. Ditumpas oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ditanya oleh para menteri, wahai Salahuddin, kamu ini siapa sebenarnya khalifah kamu? Apakah khalifah kamu dari dinasti Abbasiyah di Baghdad?
ataukah Al-Fadil daripada dinas kekhalifahan Fatimiyah? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, secara administrasi yang mengutusku adalah Sultan Nuruddin Az-Zenki, yaitu yang mempunyai kedaulatan Zenkiyah. Maka dialah yang menjadi atasanku. Kemudian yang menjadi kekhalifahanku adalah tentunya dinasti Abbasiyah. Sedangkan ketika aku berada di rumahku di Mesir ini, maka aku berada di bawah sumpah Khalifah Fatimiyah. Jadi sebenarnya Sultan Salahuddin Ayyubi itu dengan bala tentaranya dari Daulah Zenkiyah dan dari sebagian orang-orang Kurdi itu bisa mengkudeta Al-Fadil. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan utamanya adalah menyatukan bangsa Islam dari Mesir sampai ke Syria. Dan kedua adalah mengusir tentara salib for good daripada bumi Levan. Jadi itu nggak menjadi masalah. Ya, akhirnya setahun kemudian setelah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri di dinasti Fatimiyah, terdengarlah kabar menyedihkan gurunya dan sekaligus motivatornya, idolanya dalam mengusir tentara salib, Nuruddin Zenki meninggal. Ya, meninggal. Terjadilah perebutan kekuasaan Daulah Zenkiyah di Damaskus. Karena Nuruddin Az-Zenki tidak meninggalkan anak, maka yang dijadikan penggantinya adalah istrinya, yaitu Imaduddin Qattun atau Imatuddin Qattun namanya. Pokoknya disebutnya Qattun, janda daripada Nuruddin Zenki. Ya. Waktu Nuruddin meninggal, itu terjadi perebutan kekuasaan antara anak Imaduddin, saudara Nuruddin yang bernama si Saifuddin Ghazi yang penguasa Mosul, sama juga keponakan dari Nuruddin, ya, yang bernama ada ad-Dinnya juga, saya lupa. Akhirnya karena terjadi perebutan kekuasaan, Salahuddin pulang, Pak, ke Damaskus. Ya, Damaskus. Jadi kalau Salahuddin naik menjadi pemimpin Daulah Zenkiyah, maka rakyat akan bubar karena dia orang Kurdi. Sementara Daulah Zenkiyah pure Turki. Ya, dikasih tahulah oleh penasihatnya. Ya, yang paling baik adalah Salahuddin, engkau menikahi istri ataupun janda daripada Nuruddin Az-Zenki. Akhirnya melamarlah Sultan Salahuddin kepada Imaduddin Qattun tadi. Akhirnya diterima, terjadilah pernikahan. Dan semenjak itu secara de facto, ya, ratunya tetap Imaduddin Qattun, tetapi pemimpin tertingginya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi secara gamblang dari luar orang sudah melihat Salahuddin Al-Ayyubi itu pemimpin dari mulai Mosul sampai ke negeri Mesir. Udah kepemimpinan yang besar. Ar-Malik meninggal, diganti sama Badwin IV yang ketika diangkat itu umurnya 11 tahun. Dan dia terkena penyakit kusta, ya, yang sampai akhir hayatnya itu tangannya putus, kakinya putus, mukanya juga hancur, dan dia kan memakai topeng, ya. Dia kena penyakit lepra. Sudah dikuasai semua dari mulai dinasti Zenkiyah dan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Tapi yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi dalam berpolitik beradab. Makanya namanya dikenang sepanjang zaman. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal oleh para sejarawan, pemimpin yang kuat, yang mempunyai posisi yang bagus, tapi tidak pernah melakukan pengkudetaan. Karena kalau seorang pemimpin melakukan pengkudetaan, sejarahnya itu jadi tercoreng gitu. Sampai pada akhirnya penasihat-penasihat dinasti Fatimiyah mengatakan bahwasanya untuk mengusir tentara salib
kita memerlukan seorang laki-laki dewasa yang sudah banyak pengalaman militernya. Maka Salahuddin, majulah engkau sebagai khalifah ataupun pemimpin dinasti Abbasiyah menggantikan Al-Fadil. Kemudian Salahuddin enggak mau. Tetapi akhirnya penasihat mengatakan begini aja. Untuk mengusir tentara salib, engkau sebentar duduk jadi khalifah. Nanti setelah selesai perang dengan kaum salib, mereka sudah diusir semua, ya, engkau boleh turun lagi dan naikkan lagi si Al-Fadil. Akhirnya beranilah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengungkapkan hal itu kepada khalifah dinasti Fatimiyah. Wahai khalifah Bani Fatimiyah, sesungguhnya yang kita hadapi ini adalah perang besar. Yang kita akan hadapi adalah beberapa kerajaan Kristen yang ada di negeri Syam. Maka katanya kita membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang tangguh. Maka dimintalah khalifah untuk turun sebentar. Nanti setelah itu siapa mau kalian pilih, pilih. Saya akan kembali ke Damaskus, rumah masa kecil daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kemudian setelah menjadi khalifah Bani Fatimiyah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu sakit. Dia sakit panas, ya, seperti disentri begitu, selama 3 bulan. Dan selama masa sakitnya itu, istrinya yang merupakan janda daripada Nuruddin Zengki meninggal. Waktu meninggal, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lagi sakit. Tidak diberitahu. Ditunggu 2 bulan sampai sehat, barulah diberitahu oleh keponakannya bahwasanya istrinya yang di Damaskus sudah meninggal. Itu sempat juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu menyendiri, termenung seminggu. Ya itu wajar ya sebagai manusia ditinggalkan istri ya. Kecuali kayaknya orang Indonesia ya. Kalau misalkan dapat tugas dinas keluar kota itu kayaknya senang banget. Ya, kayak senang. Oh, papi mau kemana? Oh dapat ini SP surat perintah dinas kemana? Ke Bali. Aduh. Jadi apa namanya? Senang gitu. Itulah nampak ciri khas orang soleh itu. Jadi selama seminggu itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya menyendiri karena merasa ditinggal oleh istrinya, yaitu Imanuddin Khaftun di Damaskus. Akhirnya karena Baldwin IV ini sakit-sakitan, dia minta perjanjian damai ataupun semacam apa itu Pak? Ceasefire. Berhenti perang itu apa namanya? Gencatan senjata. Pada zaman itu gencatan senjata itu 10 tahun, 10 bulan, 10 hari. Dikirim surat ke Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Baldwin IV minta untuk gencatan senjata. Tapi yang anehnya dalam peperangan masa itu benar-benar beradab. Itu Baldwin tulis alasannya karena aku sedang berobat untuk penyakitku yang lepra ini. Kalau musuh yang lain, musuh bukan Islam, kalau pemimpinnya tidak sebijak dan serahim. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa peduli aku? Kau lagi sakit, kesempatanlah kami caplok Yerusalem. Tapi enggak. Kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya karena kami menghargaimu sebagai hamba Tuhan dan engkau sedang dalam keadaan sakit, maka kami menyetujui untuk gencatan senjata dengan waktu yang ma'ruf, yaitu 10 tahun, 10 bulan, dan 10 hari. Karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia mau menyatukan dulu bangsa-bangsa yang umat Islam yang terpecah-pecah ini. Ya, dan itu butuh waktu yang lama, karena dia bukan asli Turki, karena dia dari bangsa Kurdi, jadi dia mau melakukan pendekatan-pendekatan. Mesir ditinggalkannya dulu dengan ponakannya. Sebagai panglima, dia mau menyusun bagaimana semua kerajaan dari mulai Basrah, Mosul, di bagian Irak, di bagian Anatolia, di sana ada Seljuk, untuk bersatu di bawah panji Islam. Enggak mesti dinasti Zengkiyah, enggak mesti harus yang mau mimpin Seljuk, silahkan. Yang penting kita bersatu.
Akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata dengan pasukan salib. Tapi nggak cukup gencatan senjata, Pak. Salahuddin Al-Ayyubi memilih dokter-dokter terbaiknya untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk menjadi dokter bagi Badwin IV. Itu yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi itu dihormati oleh raja-raja salib Eropa. Dia kirim dokter. Dan aku akan mengirimkan dengan surat dan utusanku ini beberapa dokter yang akan membantu penyakitmu. Nah, itu yang maka Salahuddin Al-Ayyubi itu nama itu dikenang sepanjang zaman, baik musuh ataupun umatnya sendiri. Kemudian 2 tahun setelah gencatan senjata datang pula ini perkara namanya Reynald. Reynald ini adalah gubernur di Karak. Karak ini di Jordan sekarang. Itu kota tua negeri Syam. Dulu di situ banyak sejarah-sejarah tentang Kristen di zaman Nabi Isa. Dia menjadi pemimpin Karak. Reynald ini jahat. Masa gencatan senjata, dia suka membunuh jamaah haji yang baru pulang dari Jeddah. Ya, pertama dari jalan darat, dia turun dari Karak itu ke bawah, ada 150 km ke atas jaraknya dari Jeddah. Dia melakukan yang namanya perampokan, kemudian penawanan jamaah haji, kemudian pembunuhan. Ya, kemudian ditumpas oleh ponakan Salahuddin dari Mesir. Tawanan diambil, harta-harta dikembalikan. Ya, 6 bulan kemudian, setahun kemudian kemudian kedengaran nama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, langsung disurati Baldwin IV. Sesungguhnya gubernurmu dari Karak, namanya Reynald, dia telah merampok dan mencegah jamaah haji untuk pulang ke Damaskus, dan dia mengganggu perjanjian gencatan senjata kita. Langsung ditegur Reynald sama Baldwin IV, dan dia mengatakan, udah katanya, nggak usah diurusin lagi diriku, biar aku yang akan memecahkan perjanjian gencatan senjata pengecutmu. Itu raja digituinnya. Reynald itu rajanya Baldwin IV di Yerusalem. Dia jadi gubernur di Karak. Kenapa itu gubernur berani? Karena dia tahu rajanya penyakitan. Nah, jadi dia, itu kan urusanmu dengan Salahuddin. Akhirnya Baldwin minta maaf ke Salahuddin dan akan mengurusin si Reynald. Tahun depannya lagi jamaah haji, dia ganggu lagi, tetapi yang mau pulang ke Mesir. Dia seberangi itu Teluk Aqabah dari Karak, Teluk Aqabah di Yordan dia seberangi, nama miniaknya itu, nama pelabuhannya itu Aidab. Di situ lebih banyak lagi dia bantai jemaah haji, 300.000 dia bantai oleh Reynald. Ya, dibantai itu. Ya, kemudian datang lagi itu ponakannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, membantu lagi jamaah haji, dikembalikan lagi, dikalahkan lagi tentara Reynald. Reynald akhirnya kembali ke bentengnya. Setelah kejadian itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengirim surat ke Baldwin IV bahwasanya aku akan menyerang benteng Karak yang dipimpin oleh Reynald. Kemudian Baldwin IV mengatakan silahkan karena dia tidak mengindahkanku. Akhirnya Sultan Salahuddin turun dari Damaskus ke Karak, itu mengepung benteng Karak, Pak. Yang dibawa kalau tidak salah 20.000 pasukan. Reynald pada saat Sultan Salahuddin tiba di depan benteng, dia lagi nikahin anak gadisnya. Kemudian dalam masa pengepungan itu kan dilempar terus kan pakai batu, ya kan, dilempar terus pakai batu, diserang dengan molotov apa begitu. Tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya bilang, nanya, kirim surat, di benteng yang mana pengantin baru itu tidur katanya, di sebelah benteng mana? Oh, di sebelah timur kata mereka. Jadi dia bilang sama pasukannya, tiang benteng sebelah timur ini jangan diganggu karena di situ lagi ada orang bulan madu. Sampai orang bulan madu pun dijaga. Hebat ya. Karena mungkin kalau dia diserang juga dia nggak sempat menikmati surga dunia kan.
Dan orang menikah dan orang menikah walaupun apapun caranya itu tetap suci, Pak. Suci. Orang menikah itu walaupun dia kafir, dia dapat istilahnya keberkahan dari langit tetapi untuk hidup di dunia. Paham, Pak? Maksudnya dia diberikan kebaikan. Siapapun dia kalau dia menikah menunjukkan dia itu orang yang ingin menjaga kesucian jiwanya. Jadi kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini jangan diganggu ya. Ini lagi ada pengantin baru. Karena anaknya Renal yang gadis tadi, princess tadi mendengar dia, ayah, ini kok kami nggak ada serangan-serangan. Ya, Salahuddin bilang dia tidak akan mengganggu kalian. Sekalian dia mau ngasih pelajaran akhlak sama si Renal. Orang pulang ibadah jangan diganggu. Apalagi masa gencatan senjata. Anakmu menikah saja, kami nggak ganggu. Ya? Jadi ngasih akhlak juga kepada gubernur Kristen itu. Jadi anaknya tadi senang. Karena akhlak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tahu, sebagian makanan kenduri kawinnya yang halal-halal itu dibuka bentengnya, dikirim keluar untuk pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Pakai surat, wahai Sultan, terima kasih atas penghargaanmu terhadap pernikahanku. Ini aku kirimkan makanan-makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ya kan? Tapi anehnya, waktu benteng dibuka untuk ngasih makanan, itu molotov nggak ditembak, Pak. Kalau kita kan lagi nyerang-nyerang supaya benteng dibuka kan kita masuk kan. Ini kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, jangan diserang. Dia bukan ngajak perang, dia mau ngasih makan. Benteng dibuka lebar-lebar, makanan diantar, terus benteng ditutup lagi. Habis makan, besok pagi baru dilempari lagi. Lihatlah berakhlaknya perang zaman dulu itu. Dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita kan misalnya, wah itu benteng lagi dibuka, serang gitu ya. Enggak, dia mau ngasih makanan. Kita jamu. Nggak ada ampun. Itu kalau orang itu menyerang. Dan yang ketiga yang ditakjubkan oleh pakar sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi itu, dia enggak mengatakan jangan dimakan. Atau dia mengatakan tes dulu, enggak, langsung dimakan. Kenapa? Kan tidak ada kekhawatiran bahwasanya itu dimasukkan racun. Kenapa? Karena orang yang selalu berprasangka baik, dia itu punya insting, punya bisyarah, bahwasanya makanan yang diberikan benar-benar ikhlas, dan tidak ada racun di dalamnya. Dan pada saat itu, memang peperangan tidak ada yang boleh memakai racun. Kalau mata air itu ada, dan itu akan dilewati musuh, itu nggak diracun, Pak, ditimbun. Ditimbun. Coba kalau ini, Napoleon, itu orang Indian itu, panahnya diracun. Selain tembak, panahnya itu dicelupi racun. Untuk membasmi manusianya itu. Gak berakhlak. Jadi ketika gerbang itu dibuka, makanan diantar, semua serangan di stop, habis itu disuruh makan, istirahat, besok baru serang lagi. Sampai pada akhirnya itu benteng, gak takluk. Balik lagi ke Damaskus. Balik lagi ke Damaskus. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu mencoba untuk memberikan gertakan ya. Gertakan. Renal jangan kau ulangi lagi. Tapi naasnya setahun kemudian itu dilakukan lagi oleh si Renal. Diserang lagi jamaah haji yang jarak 1 kilometer dari utara Jeddah. Baru disitulah ya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi geram, kemudian menaikkan bendera jihad dan mengirimkan surat ke seluruh emir-emir mulai dari Mesir sampai ke negeri Irak bahwasanya kita akan mengakhiri peperangan kita dengan bangsa Salib untuk yang terakhir kalinya, yaitu yang dinamakan nanti perang Hattin. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya akhirnya dari titah jihad itu berkumpullah di Damaskus yaitu sebanyak ya tahun 1187 itu panggilan jihad Salahuddin Al-Ayyubi dan itu masih di masa gencatan senjata.
Tapi karena dikhianati oleh Reynald, gubernurnya si Badwin IV di Karak, akhirnya Sultan Salahuddin mengeluarkan titah jihad yang berkumpul di Damaskus itu 30.000. 12.000 kavaleri, 18.000 infanteri. Ya. Kemudian dari pihak Yerusalem juga mengumpulkan 20.000, 15.000 infanteri, 5.000 kavaleri. Caranya bagaimana? Caranya dibawa ke desa Hattin. Desa Hattin itu sekarang antara Irak dengan Syria. Di desa itu ada sebuah sumur yang besar. Dan itu dipilih oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyergap pasukan musuh karena dia hanya berjarak 10 km aja dari Danau Tiberias. Ya, dari Danau Tiberias. Dan di Tiberias itu ada sebuah benteng yang didiami oleh istri daripada Raja Antioquia namanya Eshifa ya. Nanti saya sebutkan nama-nama raja. Eshifa ini adalah istri dari Reynald tadi, penguasa Karak. Tahun 1187 di musim panas di bulan Juli, yaitu desa Hattin ini berada di timur Nazaret. Kira-kira jaraknya dari Nazaret itu sekitar 50 km. Ya, sudah sampai ini. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai duluan di pegunungan Hattin itu. Namanya Kafrus Saba, desa Kafrus Saba. Ada 7 bukit itu, ada lembahnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengambil bukit yang paling tinggi supaya dia bisa mengkontrol lapangan peperangan. Ya, dan jarak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Danau Tiberias itu 10 km. Untuk mensuplai air bagaimana? Dia buat karapan unta. Jadi 10 km itu ada berapa untanya berbaris, Pak? Yang ngebawa air dari Tiberias untuk minuman tentara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara pasukan Yerusalem itu sudah menunggu di sebelah timur. Sultan Salahuddin dan Ayyubi dan pasukannya di tengah ini. Sumur Hattin itu di sebelah sana. Jadi kalau mau ke Sumur Hattin harus melewati tentara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di situ dituntut kecerdasan. Kalau salah dalam mengambil kebijakan seperti menteri-menteri di Indonesia, rakyat mati kelaparan. Ini bahaya jadi pemimpin begitu. Ya boleh impor sampai yang udah dijahit-jahit diimpor. Akhirnya UMKM di Indonesia, manufaktur, garment, puluhan pabrik tutup. Yang di PHK hampir 2 juta. Akibat salah kebijakan, entah salah kebijakan, entah terlalu besar, fee yang akan didapatkan per kontainer itu antara dua itu kayaknya lebih kebanyak ke fee ya. Yang memperkaya diri. Jadi kita ini nggak boleh salah mengambil keputusan, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang nyerang duluan pasti dia kalah. Akhirnya apa? Kenapa dipilih Hattin? Karena ada benteng Tiberias yang di situ dihuni oleh Queen Eshifa, istri dari Reynald, penguasa Karak. Oh bukan queen, istilahnya princess lah ya, karena dia istri gubernur. Itu dikepung. Dikepung, jadi raja-raja Romawi yang berada di sebelah timur itu yang sudah berkumpul dengan 20.000 pasukannya, ini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kita harus melewati Hattin, masuk Hattin sekarang, kata Reynald, karena istriku dalam bahaya. Kata Raymond, jangan, bisa jadi itu jebakan, dia sudah nunggu di tengah. Ya, akhirnya debat diputuskan karena dia bilang kau pengecut, ya. Kemudian oh iya karena kau kata Reynald kamu pengecut, kata si Raymond pemimpin Antioquia enggak, bukan pengecut karena istrimu yang ditawan di sana kan, makanya engkau bergegas supaya kita berangkat. Akhirnya diputuskan tentara salib berangkat duluan mau menyelamatkan istri si Reynald di Tiberias yang berada di sebelah timur. Berangkat mereka dari barat. Rupanya di tengah-tengah padang desa Hattin itu ada sumur sebelum Hattin itu. Sumur. Rupanya sumurnya sumur kecil. Gak cukup untuk 20.000 orang tentara
salib. Mereka berjalan di tengah panas di musim Juli. Waalaikumsalam. Kemudian mereka melawan arah angin. Tahu pintarnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Kumpulkan kayu bakar. Ya, bakar supaya mereka terkena asap. Sudahlah panas, kemudian dehidrasi, kemudian kena asap kayu bakarlah lagi. Secara psikologis mereka sudah lemah. Ya, masuk serangan pertama. Ya, langsung dihajar. Ya, singkat cerita dihajar dan tidak akan mungkin mendapat kemenangan. Ini sebelum masuk Sumur Hattin itu. Begitu mereka lihat tentara-tentara Islam itu turun dari bukit-bukit di desa Hattin itu, barulah para raja itu mengatakan ternyata benar kata Raimon, Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah ngepung kita di tengah jalan. Mereka udah lemah semangatnya, 30.000 lawan 20.000. Orang yang sudah haus, yang sudah kepanasan, matanya sudah merah karena asap, kemudian didatangi sama tentara yang segar-segar dari atas bukit, yang airnya cukup, ya, perangnya 6 hari, perlawanannya hebat dari tentara salib, akhirnya ya beberapa raja kabur dan beberapa raja itu ditawan. Selesai. Ditangkap itu 3. Raimon, Raja Yerusalem saat itu namanya Guy the Boiling. Kemudian Reynald, penguasa Karak yang suka bunuh jamaah haji tadi. Sama satu lagi si Raymond, penguasa Antioquia. 3 waktu setelah sholat subuh di hadapan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ditanya Reynald, apa yang membuatmu membunuh orang yang pergi dan pulang beribadah di masa gencatan senjata? Apa kata si Reynald jawabnya? Biasa aja, kan seperti itu memang hal yang biasa dilakukan oleh para raja-raja. Jawabannya enggak beres. Jawaban orang sepele. Yang pertama, dia bukan raja. Dia gubernur. Yang kedua, ya, jawabannya itu tidak menunjukkan dia merendahkan hati atau meminta maaf. Padahal dia sudah tawanan. Dan dulu ketika jamaah haji ketiga terbunuh, kelompok ketiga, itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu udah gedek banget dan dia bersumpah akan memenggal kepala Reynald dengan pedangnya sendiri. Itu sumpah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ditanya si the guy itu, Guy Le Boiling itu, dia bilang, sebelum ditanya, dikasih minum dulu. Karena kan orang-orang ini nggak minum ini. Beberapa hari dikasih minum segelas, sisa air minum dia dikasih kepada Reynald, dihabiskan oleh Reynald. Jadi rupanya adatnya pada saat itu, kalau seorang tawanan diberi minum, maka dia akan selamat. Tapi kalau nggak dia habiskan, dan dia kasih sama temannya, itu menunjukkan yang pertama, kalau nggak habis dia nggak hormat. Yang kedua, kalau dia nggak habiskan, dia kasih sama orang, berarti orang yang diberinya itu akan menjadi pengganti nyawa bagi dirinya. Dengan kata lain, Reynald harus dibunuh. Akhirnya setelah itu Reynald diambil dan dipenggal, kemudian kepala dan badannya diseret di hadapan Guy de Boiling. Guy de Boiling pun gemeteran. Kemudian kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tenang, raja tidak akan membunuh raja. Akhirnya barulah di situ Guy de Boiling tenang. Kemudian tinggal penaklukan benteng Tiberias. Princess Eshifa, istri dari Reynald. Ditulis surat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, menyerahlah, nggak ada gunanya lagi. Raja-rajamu sudah ditawan dan suamimu sudah dipenggal. Kemudian datang surat dari Eshifa, aku meminta jaminan keamanan untuk diriku dan anakku keluar. Benar, dikasih jaminan. Akhirnya benteng Tiberias menyerah tanpa perlawanan. Ratu Eshifa dan anak-anaknya keluar, kembali ke Antioquia, dan benteng Tiberias berhasil direbut. Sekarang pilihannya 2. Apakah mau mengalahkan kerajaan-kerajaan yang di pinggiran pantai Mediterania? Ada 5 itu. Ada Tripoli, ada Tyre,
ada Acre, ada Ascolan, satu lagi ada Java. Saya lupa urutannya. Tetapi dari 5 kerajaan yang ada di pesisir pantai Mediterania, itu 4-nya berhasil. Cuman Tire yang tidak berhasil ditaklukkan. Jadinya pilihannya 2, menaklukkan raja-raja kecil ini yang rajanya udah nggak ada, pasukannya udah nggak ada karena udah kalah di Hattin semua. Perang Hattin itu salib habis-habisan mengeluarkan tentara, atau Yerusalem duluan. Tapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pilih kerajaan-kerajaan kecil ini dulu, baru nanti pengepungan Yerusalem. Insyaallah besok kita sambung ya penaklukan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai Mediterania. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.